Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan kuliah kita terkait bidang fisika komputasi atau metode numerik. Di video sebelumnya telah dijelaskan tentang integral numerik menggunakan metode trapezoid, baik trapezoid tunggal maupun multigrid. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang integral numerik menggunakan metode yang lainnya, yaitu metode Simpson sepertiga. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum nanti kita juga akan membuat program terapannya di software Python. Kita mulai pembahasan ini dengan memperkenalkan yang namanya polinom. Jadi sebelumnya kita punya definisi integral. Integral ini misalnya integral dari sebuah fungsi fx dx dengan batasnya a sampai b. Maka untuk sekarang fx-nya kita dapat dekati dengan sebuah fungsi polinom px dx dengan batasnya dari a sampai b. Nah, untuk polinom ini sekarang kita akan memperkenalkan yang namanya polinom. Polinom Newton-Gregory. Ada dua orang ya, Isaac Newton dan Gregory. Ini yang menyusun polinom ini. Bentuk polinomnya adalah sebuah fungsi px ini adalah f0 ditambah x delta f0 dibagi 1 faktorial kemudian dikali h ditambah x dikali x min h ini delta kuadrat f0 dibagi dengan 2 faktorial h kuadrat, kemudian ini ditambah seterusnya, ini plus ini x min h dikali x min 2h sampai x dikurangi n min 1h, kemudian dikali delta, pangkatnya adalah n f0,
kemudian dibagi dengan N faktorial dikali H pangkat N. Nah, persamaan ini adalah persamaan polinom Newton-Gregory. Kemudian kita akan tinjau polinom Newton-Gregory ini untuk yang orde pertama dan orde kedua. Ya, kita mulai dulu dari polinom Newton-Gregory orde 1. Ya, metode polinom Newton-Gregory orde 1 ini sebenarnya adalah metode trapezoid. Nah, nanti kita akan buktikan kesamaannya dengan metode trapezoid. Jadi ketika ada integral dari suatu fungsi fx dx dengan batasnya a sampai b, maka ini dapat didekati dengan polinom x dx dari batasnya dari a sampai b dengan px-nya di sini misalnya orde pertama. Px untuk orde pertama, nah, di sini px-nya adalah f0 ditambah x delta f0 dibagi dengan 1 faktorial itu 1 dikali h. Maka kita substitusikan ke dalam persamaan integral, maka i-nya di sini adalah dari a sampai b, px-nya kita ganti dengan f0 ditambah x delta f0 dibagi h, ini dx. Kemudian batasnya ini a-nya ini mulai dari 0, b-nya ini sampai dengan h. Maka persamaan ini ketika kita integralkan secara biasa ya, normal, f0 diintegralkan terhadap x, maka akan menghasilkan x dikali f0. Kemudian ditambah x per h dikali delta f0 diturunkan terhadap x, maka akan menghasilkan x kuadrat per 2h delta f0. Kemudian batasnya di sini, batasnya adalah dari 0 sampai dengan h. Ketika kita substitusikan, x-nya kita ganti dengan h, maka kita akan memperoleh i di sini adalah hf0 ditambah h kuadrat delta f0 dibagi dengan 2h. Ini h, ini h, ini sisanya adalah h. H kuadrat bagi h hasilnya h. Sehingga i-nya di sini adalah hf0 ditambah h per 2 delta f0. Nah, jika delta f0 ini sama dengan f1 dikurangi f0, maka persamaan i-nya di sini adalah hf0 ditambah h per 2 f1 dikurangi h per 2 f0. hf0 dikurangi h per 2 f0 itu sama dengan h per 2 f0. Sehingga i-nya di sini adalah h per 2 f0 ditambah h per 2 f1. Atau kita dapat tulis i-nya di sini adalah h per 2 f0 ditambah f1. Dan tidak lain, formulasi i ini adalah
formulasi dari metode trapezoid. Kita dapat memperoleh metode trapezoid di sini. Ya, kita lanjutkan lagi. Setelah kita mengetahui formulasi polinom Newton-Gregory orde 1 ini menghasilkan metode trapezoid untuk metode integral numeriknya, kita dapat melihat melalui grafik. Ini kita akan buat grafik. Misalnya ada sebuah fungsi, ini fungsinya yaitu fungsi fx, maka fungsi fx ini dengan batas dari a sampai b sumber x-nya, maka yang dimaksud dengan polinom orde 1 itu adalah ini adalah polinomnya. Jadi f ini adalah px-nya. Px orde 1 ini dengan batas a sampai b. Ini x-nya, ini y-nya. Maka di sini masih ada error. Ini errornya. Error ini selisih antara fungsi dengan pendekatan polinom. Error ini dapat kita perkecil dengan penggunaan multigrid yang sebelumnya kita sudah membahas. Untuk metode trapezoid ini namanya metode trapezoid. Jadi selain menggunakan pendekatan geometri yang sebelumnya dibahas, metode trapezoid ini dapat juga diturunkan dari polinom Newton-Gregory orde 1. Setelah kita mendapatkan metode trapezoid, kita dapat melanjutkannya dengan membuat metode trapezoid multigrid. Yaitu kita kembalikan pada i-nya dari a sampai b fx dx. Ini dapat kita susun ulang. Ini adalah x0, ini adalah xn. Ini x0 sampai dengan x1 fx dx ditambah dari x1 sampai x2 fx dx ditambah dari x2 sampai x3 fx dx dan seterusnya sampai dengan xn-1 sampai xn fx dx. Sehingga formulasinya kita dapat memperoleh untuk x0 sampai x1 ini adalah h/2, ini f0 ditambah f1, kemudian dari x1 sampai x2 itu h/2 f1 tambah f2, dari x2 sampai x3 yaitu f2 ditambah f3 dan seterusnya
sampai dengan H per 2 ini Fn min 1 ditambah Fn. Nah, sehingga formulasi umum untuk metode trapezoid multigrid ini yang sudah kita bahas juga, hanya mereview saja, yaitu H per 2 F0 ditambah 2 sigma I dari 1 sampai N-1. Ini Fi ditambah dengan Fn. Nah, ini adalah metode trapezoid multigrid. Kemudian kita kembali kepada metode polinom Newton-Gregory. Ini adalah bagian A, orde 1. Kemudian kita lanjutkan untuk orde berikutnya. Nah, kita coba untuk orde 2-nya. Yaitu polinom Newton-Gregory orde 2. Nah, metode Newton-Gregory orde 2 ini sebenarnya sama dengan metode Simpson sepertiga. Untuk orde 2-nya, polinom ini dapat kita tulis. Ini Px, ini adalah F0 ditambah X dikali delta F0 dibagi 1 faktorial dikali H. Kemudian ditambah dengan X dikali X min H dikali delta kuadrat F0 ini dibagi dengan 2 faktorial H kuadrat. Nah, ini adalah persamaan polinom Newton-Gregory orde 2. Kemudian kita akan coba analisis di dalam bentuk integralnya. Dari definisi integral dari A sampai B dari fungsi fx ini dapat kita dekati dengan polinom dari A sampai B, polinom x dx. Nah, sehingga untuk polinom yang kita gunakan misalnya Newton-Gregory orde 2, maka integral di sini ini A-nya dari 0, B-nya adalah 2H. Kalau sebelumnya untuk orde 1 dari A sama dengan 0 sampai B-nya sama dengan H. Kalau di orde 2 di sini sampai dengan 2H. Kemudian kita masukkan fungsinya, yaitu F0 ditambah X delta F0 dibagi dengan 1 faktorial itu 1 dibagi H ditambah X dikali X min H delta kuadrat F0 dibagi dengan 2 faktorial itu 2 dikali H kuadrat dx. Kemudian kita integralkan polinom ini terhadap X. Maka untuk suku yang pertama, F0 diintegralkan terhadap X, kita akan peroleh
X dikali F0. Kemudian ditambah X per H delta F0 diintegralkan terhadap X. Hasilnya adalah X kuadrat delta F0 dibagi dengan 2H. Kemudian satu lagi, ini X dikali X min H, kita dapat pisah sukunya, X kuadrat dikurangi XH. Maka karena X kuadrat diintegralkan menjadi X pangkat 3. Nah, di bawahnya ada 3 dikali 2. 3 dikali 2, ini 6. 6H kuadrat. Kemudian delta kuadrat F0. Kemudian yang satunya adalah negatif XH dibagi 2H kuadrat dikali delta kuadrat F0 diintegralkan terhadap X. Nah, sehingga X-nya menjadi X kuadrat, di bawahnya dibagi 2. Jadi X kuadrat H delta kuadrat F0 ini dibagi dengan 2 dikali 2, 4H kuadrat. Kemudian batas integral ini dari 0 sampai dengan 2H. Kita substitusikan nilai 2H ini pada X. X-nya adalah 2H. Sehingga untuk yang pertama ini X-nya adalah 2H F0, kemudian dijumlah ini 2H kuadrat delta F0 dibagi 2H, ini 2H pangkat 3 delta kuadrat F0 dibagi 6H kuadrat dikurangi ini 2H kuadrat dikali H delta kuadrat F0 dibagi 4H kuadrat. Kita lanjutkan, ini adalah 2H F0 ditambah, nah ini 2H kuadrat dibagi 2H, hasilnya adalah 2H delta F0 karena dicoret dengan 2H. Kemudian ditambah 2 pangkat 3, 8H pangkat 3. Ini adalah 8H pangkat 3 delta kuadrat F0 dibagi dengan 6H kuadrat. Ini bisa kita coret, sisanya adalah H. Kemudian dikurangi ini 4H kuadrat dibagi 4H kuadrat, nah sisanya adalah H delta kuadrat F0. Nah, sehingga kita akan memperoleh di sini adalah 2H F0 ditambah 2H delta F0 ditambah 8/6. 8/6 ini kita bisa tulis 4/3 H delta kuadrat F0 dikurangi H delta kuadrat F0. Ini 4/3 dikurangi 1. 1 itu 3/3. Sisanya adalah 1/3. Sehingga kita akan memperoleh I ini adalah 2H F0 ditambah 2H delta F0 ditambah 1/3 H delta kuadrat F0. Jika kita misalkan delta F0 ini adalah F1 dikurangi F0, kemudian delta kuadrat F0 ini adalah F2 dikurangi F1 dikurangi
F1 dikurangi F0 atau F2 dikurangi 2F1 ditambah F0. Nah, ini maka diperoleh I-nya adalah 2HF0 ditambah, nah yang atasnya 2H delta F0 kita ganti dengan F1 dikurangi 2HF0, kemudian ditambah 1/3H, ini kita ganti dengan delta kuadrat F0 nya kita ganti dengan F2 dikurangi 2/3H F1, kemudian ditambah dengan 1/3H F0. Ini ya, kita ganti delta kuadrat F0 nya dengan F2 dikurangi 2F1 ditambah F0. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang di atas ini. Sehingga kita akan memperoleh I-nya di sini adalah ini 2HF0 dengan 2HF0 ini bisa dicoret. Sehingga sisanya adalah yang paling belakang dulu 1/3HF0 ditambah ini 2HF1 dikurangi 2/3HF1. Jadi 6/3 dikurangi 2/3. Hasilnya adalah 4/3. 4/3 HF1. Kemudian ditambah 1/3 HF2. Sehingga kita dapat sederhanakan ini adalah 1/3H dalam kurung F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Dan inilah yang kita sebut sebagai persamaan metode Simpson 1/3. Karena di sini koefisiennya 1/3. Apabila kita buat dalam bentuk grafik untuk ilustrasi saja, misalnya ada sebuah fungsi fungsinya bentuknya seperti ini. Kemudian ini titik A, ini titik B. Kemudian yang dimaksud dengan metode Simpson sepertiga itu kita buat garis di antara dua titik ini. Garisnya memang tidak terlalu linear sebenarnya. Ini hanya untuk pendekatan saja supaya kita dapat melihat lebih jelas. Ini adalah 0, kemudian ini adalah 2H. Tengah-tengahnya adalah H ya. Ini 1, 2. Ini H-nya di sini. Kemudian kita dapat menghitung luasnya.
Yang garis hijau ini adalah polinom Gregory Newton atau Newton Gregory orde 2. Yang atasnya yang melengkung ini adalah fungsi fx-nya. Jadi yang warna hijau dari batas 0 sampai 2H atau dari A sampai B, ini A-nya ya, ini B. Ini adalah pendekatan polinom Newton Gregory orde 2 atau yang biasa disebut sebagai metode Simpson sepertiga. Kemudian kita dapat membuat multigrid dari metode Simpson ini. Jadi kita dapat melanjutkan metode Simpson 1/3 ini dengan multigrid. Karena ketika kita menggunakan multigrid, dia akan menghasilkan solusi atau integral yang lebih mendekati sebenarnya atau mendekati nilai eksaknya. Jika ada sebuah integral dari fungsi fx dari A sampai B diintegralkan terhadap dx, maka kita dapat merubahnya menjadi bentuk diskritnya, yaitu dari x0 sampai x1 fx dx ditambah x1 sampai dengan x2 fx dx dan seterusnya sampai dengan xn-1 sampai xn ini fx dx. Ini A itu adalah x0, B-nya adalah xn. Kita lanjutkan kembali untuk metode Simpson sepertiga multigrid ini. Kita dapat substitusikan nilai I-nya di sini dari x0 sampai x1 fx dx ini adalah h/3 f0 ditambah 4 f1 ditambah f2. Kemudian dari x1 sampai dengan x2, nah ini mulainya h/3 ini f2 ditambah 4 f3 ditambah f4 ditambah seterusnya, ditambah untuk xn-1 sampai dengan xn ini adalah h/3 ini fn-2 ditambah 4 dikali fn-1 ditambah fn, sehingga apabila kita sederhanakan persamaan ini menjadi h/3 f0 ditambah, nah untuk yang ganjil di sini dikali 4. Nih yang ganjil kita kali 4, sedangkan yang genap ini f2, di sini ada f2. f4 sebenarnya setelahnya juga ada f4. Ini fn-2, sebelumnya juga ada fn-2. Ini maka untuk yang ganjil dikali 4, yang genap dikali dengan 2. 4 sigma dari I 1, 3, 5 dan seterusnya sampai n-1 ini fi, kemudian ditambah dengan 2 sigma i-nya genap 2, 4, 6 dan seterusnya sampai n-2 ini fi ditambah dengan fn. Maka ini adalah persamaan umum untuk metode Simpson multigrid.
Jadi kita sudah mendapatkan metode baru. Ya, sebelumnya kita juga sudah menjelaskan untuk polinom Newton-Gregory order 1 ini adalah sebenarnya metode trapezoid atau setara dengan metode trapezoid. Kemudian kita dapat membuat metode trapezoid ini multigrid. Nah, untuk polinom Newton-Gregory order 2, nah, order 1 itu metode trapezoid, maka yang order 2 ini adalah metode Simpson 1/3. Nah, ini persamaan umumnya untuk metode Simpson 1/3, yaitu integral adalah sama dengan 1/3 H dikali F0 ditambah 4 F1 ditambah F2. Nah, kemudian untuk metode Simpson 1/3 multigrid, hasilnya adalah sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4 dikali dengan Fi dengan I-nya dari 1, 3, 5 sampai N-1 ditambah 2 dikali Fi dengan I-nya dari 2, 4, 6 sampai N-2 atau genap. Kalau 4 dikali dengan fungsi yang ganjil, kalau 2 dikali dengan fungsi yang genap, kemudian ditambah dengan Fn atau F akhir atau F pada saat B. Kalau F0 itu F awal atau F pada saat A. Nah, ini penurunan rumus untuk metode Simpson 1/3. Kita lanjutkan kembali kuliah kita, yaitu kuliah fisika komputasi dengan pembahasan metode numerik untuk integral, yaitu dengan menggunakan metode Simpson 1/3. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang studi kasus. Sebagaimana studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, contoh ketika membahas metode trapezoid, ada sebuah fungsi fx. Fx-nya ini adalah x kuadrat ditambah 4. Kemudian kita ingin menentukan integral dari fx dengan batas bawah, ini A-nya 0, dan batas atas B-nya ini sama dengan 2. Kemudian kita coba selesaikan fungsi x kuadrat ditambah 4 ini, integralnya, integral dari fx dx ini dengan pendekatan metode Simpson 1/3. Ini batasnya, ini A sampai B, ini A-nya 0, B-nya 2, fungsinya adalah x kuadrat tambah 4 dx. Yang kemarin kita sudah memperoleh bahwa secara eksak I-nya adalah 10,6667 atau 6-nya masih banyak sebenarnya. Kalau kita gunakan 4 angka di belakang koma, ya kita memperoleh eksak dari fungsi tersebut ketika diintegralkan dari batas 0 sampai 2 adalah 10,667. Ini secara eksak. Kemudian kita gunakan metode Simpson 1/3. Untuk metode Simpson 1/3 ini kita ketahui dari studi kasus ini
bahwa nilai A-nya di sini adalah 0, B-nya adalah 2, kemudian N-nya, N ini minimal kalau metode Simpson ini adalah 2 dan kelipatannya, jadi tidak ada 1 atau 3 dan seterusnya, tapi yang ada adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, atau kelipatan dari 2. Nah, yang paling rendah ini N-nya adalah 2, karena kita bisa lihat di metode Simpson. Nah, ini terdiri dari 2 bidang ya, 0 sampai H, H sampai 2H. Maka minimalnya adalah N-nya 2. Kemudian kita tentukan H-nya. H-nya di sini rumusnya adalah B dikurangi A dibagi dengan N. B-nya adalah 2, batas atas, batas bawahnya 0, kemudian dibagi dengan 2, hasilnya adalah 1. Jadi H-nya adalah 1. Kemudian ketika H-nya 1, kita dapat menentukan nilai F0, F pada saat 0. Ini adalah F pada saat X-nya sama dengan 0. Nah, kalau dikembalikan ke fungsinya, X kuadrat tambah 4, berarti di sini 0 kuadrat ditambah 4, hasilnya adalah 4. Kemudian F1, F1 di sini adalah F pada saat X-nya adalah 1. Karena selisih dari 1X ke X lainnya, di sini H-nya adalah 1 ya. Maka ini adalah 1 kuadrat ditambah 4. Ini hasilnya adalah 5. Kemudian F2 adalah F pada saat X-nya 2 di sini. Yaitu 2 kuadrat ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Nih, ketika kita ingin mengetahui X-nya dari mana, X-nya dari sini. X ini adalah A ditambah I dikali dengan H. Untuk X pada saat I-nya 0, maka X-nya 0 ini. X0 ini adalah 0. Kemudian X pada saat 1, I-nya 1, ini 1 dikali H, H-nya 1, A-nya 0, sehingga diperoleh X1 adalah 1. X2, nah di sini I-nya 2, A-nya 0, nah 2 dikali 1, H-nya jadinya adalah 2. Nah ini yang nanti akan menjadi nilai ini. 0, 1, dan 2. F pada saat 0 nilainya 4, F pada saat 1 nilainya 5, F pada saat 2 nilainya 8. Kemudian kita masukkan ke formulasi dari metode Simpson 1/3, yaitu H/3 F0 ditambah 4 F1 ditambah F2. Nah, ini pada saat gridnya hanya ada batasnya ada 2 ya. Nah, ini H-nya di sini 1/3, F0-nya 4 dikali 4 ditambah 4 dikali 5 ditambah 8. Maka ini adalah 1/3 4 ditambah 20 tambah 8, atau 32/3. Sehingga ketika kita bagi 32 dibagi 3, ini hasilnya adalah 10,6667. Dan nilai ini sama dengan nilai eksaknya yang sudah kita bahas di video sebelumnya. I eksak untuk X kuadrat tambah 4 dengan batas 0 sampai 2 itu adalah 10,6667. Kemudian ketika kita menggunakan metode Simpson sepertiga, hasilnya pun ini sama persis, yaitu 10,6667. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan di sini bahwa metode Simpson sepertiga ini sangat akurat.
Apabila ada perbedaan dengan metode eksak, maka solusinya adalah kita dapat meningkatkan jumlah gridnya, yaitu kelipatan dari 2. Kalau metode trapezoid adalah kelipatan dari 1, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau metode Simpson sepertiga, gridnya ini, jumlah gridnya adalah kelipatan dari 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, kita dapat meningkatkan jumlah gridnya untuk membuat nilai metode Simpson 1/3 ini, nilai integralnya untuk lebih dekat atau mendekati nilai eksaknya. Untuk studi kasus X kuadrat ditambah 4, maka solusi metode numerik Simpson sepertiga ini sama persis dengan metode eksak, walaupun hanya menggunakan gridnya atau jumlah gridnya hanya 2. Nah, demikian penjelasan konsep dan studi kasus dari integral numerik menggunakan metode Simpson 1/3. Nah, untuk lebih menguatkan pemahaman terhadap konsep metode numerik integral secara numerik menggunakan metode Simpson 1/3 ini, kita dapat membuatnya dalam bentuk program di software Python yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Untuk saat ini kita akhiri dulu dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.